nothing is impossible for our God. Absolutely nothing is impossible for Him. So Lord, right now we ask you to come and do the impossible. What man thinks is impossible, would you come tonight and show them that with you, nothing is impossible? Who would like to see that tonight? Come on, these 3 words we're singing, I believe, I believe. It's actually 2 words. I believe in you, 4 words. It's a very simple sentence, but it's a declaration of our faith tonight that says, God, no matter what I'm going through, I believe in you. I believe you can do all things, that nothing is impossible for you. So can we declare this tonight? Can we declare it? Come on, let's sing it together. I believe, 'cause I believe, oh yeah, I can feel it. We believe you can do all things. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. 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 I believe in you. Thank you, Jesus. Through you, I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. Oh, I am living. Come on, somebody shout this out. Nothing is impossible.
Haleluya semuanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan pada malam hari ini. Hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami puja. Hanya namamu Yesus. Mari katakan sama-sama. Angkatlah. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggapkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Semuanya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, gerakan melawan kita, nyanyilah Dia. Kami bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Mari katakan, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Luka khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, gerakan melawat kita, nyanyilah Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Kita akan bernyanyi bagi Dia. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Kau ajaib bagi setiap kami ya Bapa. Bersiap sama-sama katakan. Bersiap. Katakan sama-sama. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa.
Sebentar Bapak, kami yang buka hati kami untuk-Mu ya Bapak. Kami lebih lagi menyembah-Mu ya Yesus. Kami lebih lagi ingin menyembah-Mu ya Bapak. Kami bernyanyi bagi nama-Mu Tuhan. Karena Engkaulah Yesus Kristus Tuhan kami ya Bapak. Oh thank you Lord, thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau ya Bapak. Dan kemuliaan-Mu, Imam besar Maha-Mu, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan takhta-Mu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Kadang tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan putih kita yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Karena mulia dan luhur berkorban bagimu, selamatkan jiwaku. Depan takhta-Mu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. tiada satu pun yang luput Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan putih kita yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur berkorban bagiku, jiwaku bermuka menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Dengan sempurna kuasa-Mu, kabulkan karya-Mu. Katakan Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Karya-Mu sungguh
ajaib bagi setiap hidup kami ya Bapa. Selamatkan hidup kami ya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kaulah Yesus Kristus Tuhan kami. Kaulah Tuhan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Katakan tiada satu pun yang luput. Satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satu pun yang luput Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan Dia yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagi-Mu. Jiwaku berputar menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Tetap sempurna kuasa-Mu, anugerahkan yang luar kasih Yesus. Yesus Kristus Tuhan. Di hadapan-Mu pada malam hari ini ya Bapa. Kami ingin lebih membawa yang terbaik untuk-Mu ya Bapa pada malam hari ini Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Kami bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Pujian bersorak lagi bagi nama-Mu Yesus Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Saya rindu teman-teman semuanya katakan segenap hatimu pada malam hari ini bagi Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu, nyanyi bagi-Mu Tuhan. Tuhan. Pujian
and worthy to be praised. For your name is great and worthy to be Hormat, puja, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami siap memuji nama-Mu Tuhan. Yang siap katakan sama-sama, amin. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Berikan salam kanan kirinya. Katakan minimal 20 orang ya, keluar dari bangku teman-teman semuanya. Katakan pada teman-teman, hari ini Engkau luar biasa. Hari ini Engkau luar biasa. Amin. Kita luar biasa karena Raja kita ada Raja yang hebat. Amin. Amin. Sama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Mari kita lompat bersama bagi Yesus. Sama-sama kita nyanyikan ya. Angkatlah tinggi banjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan tanpa dikalahkan, telah dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskanku. Sama-sama kita berlomba buat Tuhan. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan getar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Kita bertepuk tangan. Sama-sama nyanyikan kembali. Angkatlah, angkatlah tinggi banjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan mata dikalahkan, telah dikalahkan oleh darah-Mu Tuhan, oleh darah yang bebaskanku, yang bebaskan. Lompat bersama buat Tuhan kita. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan di dalamku dan di dalamku. Tiada takut, tiada takut dan tetap, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Tepuk tangan bersama-sama di atas kepala kita. Engkaulah Raja yang hebat. Lebih semangat lagi. Oh, sekali lagi. Sama-sama katakan, dulu sekarang selamanya. Dulu sekarang selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan. Kaulah Raja penebus. Dulu sekarang selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan. Kaulah Raja
bersamamu. Haleluya, haleluya. Kau yang terhebat Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau yang terhebat dalam hidup kami ya Yesus. Haleluya. Mari kita nyanyikan sama-sama. Yesus, kau perisai dalam hidupku, kuasa-Mu sanggup menghancurkan kudus. Kau kalahkan maut dan taklukan dunia. Ku bersorak serukan Kau yang terhebat, yang sungguh nyata di dalam hidupku. Kau samarkan aku dan tebus dosaku. Kau yang terbaik, kuasa-Mu sempurna. Kau juru selamatku yang bertata selamanya. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku, Kau terhebat. Sorak bagi nama-Mu Tuhan. Ku bersorak, ku tinggikan nama-Mu. Kaulah terbaik, kuasa-Mu sempurna. Kau juru selamatku yang bertata selamanya. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku, Kau terhebat. Ku bersorak, ku tinggikan nama-Mu. Mari kita bersorak-sorai bagi Yesus. Bahwa Kau yang terhebat bagi setiap hidup kami Tuhan. Oh, 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 nyanyi lagi. Oh, bagi Yesus. Sing.
Engkau yang mulia. Masih semangat muji Tuhan? Amin. Amin. Mana semangatnya? Wah, saya ambil habis nih suara. Kita masih semangat ya, bahwa Yesus kita adalah Yesus yang mulia. Amin. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kau mulia Tuhan bagi setiap kami, ya Bapa. Kita lama bersama-sama, amin. Ya, 1, 2, 3, go. Haleluya. Come on, say. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu yang selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Jadi sama-sama. 2, 3. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu yang selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu.
katakan mulia namamu. haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, kami bangga memiliki Engkau ya Tuhan pada malam hari ini ya Yesus. Kaulah Raja yang hebat dan Kaulah Yesus kami yang paling mulia ya Bapa. Dan sebentar Tuhan, kami akan buka hati kami ya Bapa. Kami menerima firman-Mu ya Bapa. Kami rindu Kau lawat setiap kami ya Bapa. Kami rindu Kau pulihkan setiap hidup kami ya Bapa. Kau pakai setiap hidup kami ya Yesus. Dan kami percaya Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Kau hadir tengah-tengah kami dan melawat kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali katakan dengan senam hatimu pada Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Amin. Kami percaya Tuhan, kemenangan terjadi bagi setiap kami dan hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesusku. Katakan ku menyembah. Kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku. Hanya
suaramu, katakan pada Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Dalam setiap kami ya Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Berikan suaramu pada Tuhan, katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Bapa. Untuk waktu dan Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Bangun sesuatu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Jangan biarkan kami pulang dalam keadaan yang sama. Kami tahu kami ada di tempat dan waktu yang tepat, di mana Engkau melepaskan kuasa, pewahyuan dan anugerah-Mu bagi setiap kami. Bangkitkan orang-orang hebat malam hari ini ya Tuhan. Bangkitkan pemimpin-pemimpin besar yang akan membawa perubahan besar bagi bangsa ini, bahkan sampai bangsa-bangsa. Tuhan, berbicaralah sampai dasar hati kami yang paling dalam. Jangan lewatkan satu pun dari kami. Kami berdoa saat ini tingkap langit terbuka, dan Kau melepaskan hikmat, pengertian, juga pewahyuan bagi kami. Sehingga kami tidak hanya mendengar perkataan manusia, tapi kami boleh mendengar perkataan Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, jangan lewatkan satu pun dari kami. Kami percaya firman menuntun kami ke tempat yang tidak mungkin kami bisa ada di sana kalau bukan firman yang menuntun kami. Malam ini kalau kami sudah beraktivitas dari pagi hari, segarkan kami. Kami berdoa, angkat keletihan kami, segarkan hati, jiwa dan pikiran kami. Kami percaya kami menerima sesuatu yang dunia tidak bisa berikan, yaitu kedaulatan, kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Kami buka hati kami, terima yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan ucapan syukur. Dan setiap kita yang percaya pasti diberkati. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Siapa percaya ada Yesus di antara kita boleh lambaikan tangan. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Dan sebelum kita dengar firman, boleh lihat kanan kirinya lalu bilang, saya senang banget duduk di sebelah kamu malam ini. Dan katakan, kita pasti diberkati. Oke, sekali lagi shalom. Saudara, perkenalkan, nama saya Yeri Patina Sarani. Saya domisili Jakarta. Ini pertama kali saya ke kota ini. Jadi terima kasih buat Bapak Ibu Gembala dan semua yang sudah melayani di sini, memberikan saya sebuah kesempatan pertama. Dan saya percaya kita keluarga di dalam Tuhan, amin. Siapa percaya kita ada di tempat yang tepat?
dan di waktu yang tepat. Amin, saudara. Ya, saya sudah menikah, saya punya anak satu dan senang sekali bisa join pada malam hari ini dan besok pagi rencananya. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mendorong setiap kita, saudara, Alkitab berkata gini, satu perkataan yang dari Tuhan itu sanggup mengubah kehidupan kita. Mari ambil sebanyak-banyaknya yang Tuhan sediakan malam ini. Firman-Nya berkata Tuhan menyediakan hidangan di hadapan para lawan kita. Jadi malam ini ada makaroni, makanan rohani. Saya mendorong kita ambil sebanyak-banyaknya. Yang setuju katakan amin. Oke, mari kita lihat ayat tema kita. Kita akan belajar sama-sama pada malam hari ini. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-17. Kisah Rasul 2, saya mau ngajak kita sama-sama membacanya dan tolong jangan segera ditutup ayat ini, kita akan belajar sama-sama. Semua siap? Mari baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga, 2, 3. Akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas akan mendapat mimpi. Saudara dengar baik, dengar baik. Pencurahan Roh Kudus berdampak pada peradaban umat manusia sampai malam hari ini. Yang setuju katakan amin. Saudara harus tahu bahwa apa yang terjadi ketika rohnya tinggal di dalam kita. Apa yang termanifestasi ketika rohnya ada di dalam kita. Dan kalau kita menghidupinya, saya percaya kita bukan anak gampangan di muka bumi ini. Kita bukan orang biasa, dimanapun kita berada, kita orang hebat, kita orang unggul, kita orang unik, kita orang spesial. Bukan karena apa yang ada sama kita, tapi apa yang ada di dalam kita. Itu sebabnya saya mendorong saudara, persiapkan untuk menerima pesan ini. Saudara, roh membangun sesuatu dalam kehidupan siapapun yang mempercayainya. Oke, Alkitab mencatat sini saudara. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Saya mau tanya sebelum saya teruskan yang ada di ruangan ini, siapa yang di ruangan ini berumur di bawah 20 tahun? Boleh angkat tangan? Di bawah 20 tahun, wah banyak ya. Oke, boleh saya tahu yang berumur di bawah 17 tahun? 17 tahun, oke. Kamu yang perempuan, ya, boleh bangkit berdiri nggak? Ya, oke, ya. Maaf, nama kamu siapa? Natasha. Kamu umur, maaf? 12. Oke, semua lihat dia ya. Dia berumur 12. Saya buka umur saya 43, 20 Oktober kemarin 43. Oke, kamu percaya nggak di dalammu ada roh Tuhan? Oke, pertanyaan kedua, kamu percaya nggak di dalam saya ada roh Tuhan juga? Nah, pertanyaan saya nih semua, saudara, kalau Roh Kudus memenuhi diri dia, Roh Kudus itu Roh Kudus remaja atau dewasa? Kita umur beda jauh. Tapi Roh Kudus itu tidak tersegmen sama umur, betul gak? Kalau Roh Kudus memenuhi anak sekolah minggu, bukan Roh Kudus sekolah minggu itu. Oke, boleh silakan duduk kembali, terima kasih. Kalau Roh Kudus memenuhi anak remaja, itu Roh Kudusnya bukan Roh Kudus remaja. Kadang-kadang orang yang dipenuhi Roh Kudus, banyak orang berpikir itu Roh Kudusnya masih remaja. Dan ini Roh Kudus dewasa. Jadi, ini pesan yang pada malam hari ini. Kamu dan saya selisih jauh, tapi di dalam roh kita seumur. Kita seumur, betul gak? Itu yang roh kerjakan dalam kehidupan umat manusia. Jadi kalau Roh Kudus bekerja tidak terpatok oleh umur. Roh Kudus bekerja tidak terpatok hanya oleh umur, tapi bagaimana kita mempercayai. Dan ini sebentar yang saya mau bagikan pada malam hari ini. Dan bagaimana kita mengizinkan rohnya membangun sebuah revival dalam hidup kita. Jadi kamu
umur 12, saudara yang umur 17, maaf, saudara yang umur 20, saya yang umur 40, kita punya kesempatan yang sama di mata Tuhan untuk melahirkan sebuah revival. Yang setuju katakan amin. Banyak anak muda berpikir gini, kalau mau jadi orang hebat, lulus SMA, langsung pergi ke kota-kota yang besar dan bangun sesuatu. Dan menyedihkannya, banyak orang yang sudah nyantol di kota-kota besar, entah itu kuliah, kerja, nggak mau balik lagi, betul gak? Makanya kadang-kadang di situ kan pergumulan pelayanan, bahwa kadang-kadang udah dari sekolah minggu, udah hilang. Gereja lain yang nuai. Nah, ini poin saya. Perhatikan baik-baik. Roh Kudus membangun hal yang sama ke semua segmen usia. Apa itu? Revival tentunya. Apa spesifik dari revival yang dikerjakan Roh Kudus? Saya berharap saudara nangkep baik-baik, karena apa yang akan saya sampaikan menurut saya bukanlah banyak yang orang ingin dengar dan orang sering sampaikan. Apa itu? Kedewasaan. Dewasa. Revival itu adalah dewasa. Revival itu artinya meninggalkan semua realita hidup kekanak-kanakan. Revival artinya mengizinkan roh mendewasakan pikiran, perasaan, kehendak kita. Amin. Makanya Alkitab berkata, ada banyak orang dari sudut pandang waktu harusnya udah ngajar. Ada banyak orang dari sudut pandang waktu harusnya sudah dewasa, tapi masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Saudara dengar baik, setiap firman yang kita dengar memiliki sebuah kepentingan, yaitu apa? Kita makin dewasa dari sebelumnya. Dan ngomong-ngomong, ini kan hari ulang tahun youth, betul gak? Betul gak? Pesan sederhana di dalam hari ulang tahun yang berbahagia ini adalah tinggalkan semua realita hidup kekanak-kanakan yang ada dalam hidup kita. Anak-anak yang baperan, anak-anak yang gampang tersinggung, anak-anak yang ngambekan, betul gak? Betul gak? Jadi kalau saudara mau bicara revival, bukan bicara soal aktivitas, tapi kualitas hidup. Makanya orang bisa bertumbuh secara umur, tapi sifat kekanak-kanakannya masih ada di dalamnya. Saudara, apapun di tangan anak-anak jadi mainan. Kasihlah anak itu kunci mobil beneran, jadi apa? Mobil-mobilan. Kasih kunci motor, jadi motor-motoran. Kasih alat masak beneran, jadi apa? Masak-masakan. Semua di tangan anak-anak jadi apa? Main-mainan. Sama di tangan orang dewasa, karena saya percaya semua udah dewasa di sini, amin. Sama sesuatu di tangan orang dewasa yang kekanak-kanakan. Dikasih tugas jadi apa? Tugas-tugasan. Dikasih pelayanan jadi apa? Pelayan-pelayanan. Pacar-pacaran. Nanti nikah-nikahan. Nanti kerja-kerjaan. Semua jadi mainan. Anak-anak mempermainkan segala sesuatu. Anak saya umur 6 tahun, waktu dia umur 3 tahun, dia masukin handphone mamanya ke makanan. Itu anak-anak. Nih lihat baik-baik. Anak-anak dikasih 1000 jadi 1. Orang dewasa dikasih 1 jadi 1000. Makanya salah banget banyak anak muda hari ini ikut Tuhan hanya supaya hidupnya lebih baik. Dapat kampus yang terbaik, dapat pacar yang terbaik, dapat penghasilan yang terbaik. Itulah bonus. Dengar anak muda, di ulang tahun hari ini, kita butuh Tuhan supaya apa? Supaya setiap hari kita meninggalkan realita hidup kekanak-kanakan. Kenapa soalnya? Tadi kita lihat umur 12 tahun, umur 42 di dalam roh seumur. Karena patokannya dewasa. Amin. Lagi pula jadi anak-anak tuh banyak gak enaknya, betul gak? Gak boleh naik motor sendiri, gak boleh naik tangga sendiri, gak boleh pegang pisau sendiri. Anak-anak, semakin anak-anak semakin butuh banyak peraturan. Semakin dewasa, semakin seseorang tidak membutuhkan peraturan. Kenapa? Karena dia dewasa. Yang setuju katakan amin. Betul gak saudara? Karena dia dewasa. Makanya sangat penting untuk kita menyadari bahwa dalam hidup ini kedewasaan adalah pencapaian. Apalagi kalau saudara ulang tahun. Amin. Mari kita lihat 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 2.
Ada satu pembelajaran menarik. Saudara bersemangat, amin. Oke, 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 2. Sebelum kita baca, saya mau kasih tahu saudara bahwa kota Korintus adalah kota yang sangat rohani. Mungkin definisi revival banyak terjadi di kota Korintus ini. Konsentrasi militer ada di situ, orang-orang intelektual ada di situ. Ya, saya ini papa orang Ambon, mama orang Manado. Lalu saya coba cari tahu, kira-kira kota Korintus tuh mirip kota apa ya kalau di Jakarta, kalau di Indonesia? Ya mirip kota Ambon dan Manado. Soalnya kalau ke Manado itu biasa melihat 5 menit gereja, 5 menit gereja, gereja yang pakai toa. Gereja juga yang di pinggir jalan minta-minta dana pembangunan gereja. Saudara, di Ambon pangkalan ojek ayat di mana-mana. Ayat di mana-mana. Saya pernah rental mobil waktu pasca kerusuhan. Bung, 1 hari berapa? 200.000. Saya tanya, setengah hari berapa? 200.000. Hah? Kalau 2 jam 200.000. Bagaimana ngasih tarif seenaknya? Saya bilang, oh sabar. Diajak saya ke kantornya. Saudara tahu apa yang dilakukan? Dibuka Alkitab. Rental mobil buka Alkitab. Itu cuma terjadi di Ambon. Lalu dibuka Alkitab itu. Lalu si Pak rental ini bilang gini, ada perumpamaan dalam Alkitab, Pak. Seorang pengusaha yang pergi, lalu ada pekerja yang bekerja di ladangnya. Yang masuk pagi, Pak, upahnya 1 dinar. Yang masuk siang 1 dinar. Yang sore langsung saya jawab 1 dinar. Rental mobil pakai ayat. Kurang rohani apa? Di sudut kota, spanduk besar, Yesaya sekian, pasal sekian, ayat sekian. Celakalah mereka yang menjadi jago minum. Di bawahnya tempat minum. Nah, jadi gini, dewasa yang dimaksud bukan aksesoris dan tampilan. Makanya ini prototipe, bukan saya mempermalukan suku sendiri. Apa yang muncul di benak kita ketika kita dengar kata Ambon. Betul gak? Jangan bawa orang Ambon, nanti gue bawa orang Ambon nih, begitu. Rohani banget tapi ada tapinya. Makanya aksesorisnya banyak, biasa orang timur, betul gak? Dulu salib saya tuh gede banget. Ditanya sama orang, itu salib Yesus? Saya bilang iya. Atau salib penjahat yang di sebelah Yesus? Iya juga ya. Jadi Korintus itu rohani banget. Itu kalau di implementasi zaman sekarang, status sosial media rohani, bajunya rohani, stiker motornya rohani, bantal tidurnya rohani, di rumahnya rohani semua hasil. Nah, waktu Paulus masuk, Paulus bilang gini sama orang-orang rohani. Kita baca sama-sama. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa. Wow. Lalu alasannya dilihat di ayat kedua. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Nah, poin dari ayat 2, perhatikan baik-baik, adalah gini. Dulu kamu gak bisa terima, puji Tuhan, sekarang tetap belum bisa. Lalu saya pelajari pemaknaan dari ayat ini. Kata dulu bicara soal 7 sampai 10 tahun yang lalu. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini kurang lebih kayak gini. Dulu 7 tahun yang lalu kita itu gampang tersinggung, gampang kepahitan, kepahitan sama pemimpin, sama orang tua, sama guru, rapuh, galau. Puji Tuhan 7 tahun kemudian, 7 kali Natal, 7 kali Paskah, udah gak kehitung berapa kali KKR. Masih gampang tersinggung, masih gampang baperan, masih gampang ngambek, gak berubah karakternya. Dulu ada jerawat minta didoain, hujan minta didoain, masuk angin minta didoain. 7 tahun kemudian masih sama. Dulu doa makan aja kita minta dijadwal 2 tahun sebelum. Aduh, jangan saya doa makan. Puji Tuhan,
7 tahun kemudian masih susah. 7 tahun yang lalu disuruh pelayanan susah, disuruh datang cepat susah, disuruh gak terlambat susah. Puji Tuhan, haleluya, revival terjadi. 7 tahun kemudian masih telat. 7 tahun lalu ke kamar mandi takut sendirian, gelap-gelap takut, ke kuburan takut, mati lampu takut. 7 tahun kemudian sama. Artinya gini, 7 tahun yang lalu semua artalkol maju. 7 tahun kemudian sama. Nah, revival artinya izinkan Roh Kudus mendewasakan karakter kita. Yang setuju katakan amin. Karena revival di luar sana hanya bisa dilakukan, oleh orang-orang yang dewasa secara karakter. Revival hanya terjadi sama orang-orang yang memutuskan berjuang, meninggalkan semua realita hidup kekanak-kanakan. Amin. Ulang tahun ke-44, betul ya? Wow, itu prestasi. Boleh tepuk tangan dulu, apresiasi buat Tuhan dan buat semua. Saudara, saya kenal banyak orang yang membangun ibadah pemuda dan harus tutup, bukan karena pandemik, bukan karena kekurangan amunisi. Bikin semua yang keren, lampu, sound system, undang artis tiap minggu, tutup. Pada akhirnya yang dibangun oleh kekuatan Roh Kudus menurut pandangan teologi saya dalam setiap ibadah pemuda di mana saudara dan saya terlibat di dalamnya adalah dewasa. Jadilah dewasa. Kalau saudara pacaran dengan orang dewasa yang kekanak-kanakan, saudara dianggap orang tua. Saudara dianggap orang tuanya dan saudara sedang pacaran dengan seorang anak-anak. WA di read doang marah, baperan dan sebagainya. Makanya menurut saya gini, ada banyak masalah terjadi di dalam dinamika kehidupan anak muda disebabkan oleh ketidakdewasaan. Dan saya punya pesan penting nih, semua lihat ke saya, semua lihat saya. Kalau momen sekarang saudara tidak izinkan Roh Kudus mendewasakan, maka nanti sampai saudara usia tua sifat itu masih ada. Itu yang kita lihat hari ini. Anggota dewan ribut naik meja, lempar-lempar bangku. Tontonan hari ini begitu banyak pemimpin, kepala keluarga secara umur dewasa, tapi secara sifat dan karakter kekanak-kanakan. Kita butuh Tuhan, kita butuh ibadah, kita butuh gereja. Saudara perlu tertanam dan bertumbuh di dalam rumah Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengizinkan setiap kali ibadah realita dewasa menjadi pencapaian, lalu kita meninggalkan semua sifat kekanak-kanakan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Mari lihat satu bagian lagi firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-11. Kembali saya mau ajak semua kita baca sama-sama bagian ayat ini dengan suara yang keras, amin. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11, mari siap dan mari sama-sama baca. 2, 3. Aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Definisi dewasa di dalam pandangan firman bukan nambah umur, tapi meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Makanya coba ikuti kata-kata ini setelah saya. Ketika saya dewasa, saya meninggalkan sifat kanak-kanak saya. Sekali lagi ya, ketika saya dewasa, saya meninggalkan sifat kanak-kanak saya. Jadi yang dimaksud ayat gini, saudara, kita kan bertumbuh dari kecil ke besar, betul?
Ya, masih ingat dulu kan kita awal-awal di sekolah minggu, betul ya? Sekolah minggu, dewasa, remaja, dewasa muda, nanti sampai usia emas. Ternyata yang dimaksud ayat firman Tuhan adalah gini. Ketika kita bertumbuh dari masa kecil ke masa yang besar, waktu umur bertumbuh, sifat kanak-kanak dulu ngikut. Nah, kita butuh firman untuk memastikan tidak ada sifat kekanak-kanakan yang dominan dalam kehidupan setiap kita. Dan saya yakin disitulah revival terjadi. Orang dewasa ditaruh di mana aja jadi orang hebat. Orang dewasa, saudara, apapun yang dikerjakan, saya yakin dibuat Tuhan berhasil. Yang setuju katakan amin. Buat orang dewasa nggak ada tempat kering, tempat basah. Nggak ada kota besar, kota kecil. Nggak ada kampus keren, kampus jelek. Nggak ada. Dimanapun dia berada, tempat itu jadi keren dan jadi luar biasa. Orang dewasa nggak pusing siapa yang jadi pembicara. Siapapun yang bicara, dia mampu mengolah itu menjadi hal hebat dalam hidupnya. Amin. Oke, kita lihat saudara. Ternyata sederhana. Meninggalkan sifat kanak-kanak. Nah, malam ini ada beberapa sifat kekanak-kanakan yang saya ingin share di kesempatan yang berbahagia pada malam hari ini, saudara. Ya, pesan ulang tahun. Pertama, anak-anak, ini sifat anak-anak ya. Anak-anak selalu menganggap dirinya pusat segala sesuatu. Anak-anak harus pengen semua tuh harus sesuai dengan dirinya. Semua mata harus memandang dirinya. Pokoknya yang paling penting dari semua adalah dirinya. Itulah anak-anak. Contoh, saudara berapa kali dalam kesempatan ibadah kayak gini, ada beberapa kali orang tua yang mengajak anaknya, lalu saking asiknya dengar firman, gak lihat anaknya tuh jalan ke depan. Mungkin anaknya bilang gini, ini om botak, ngomong lama banget gak kelar-kelar di depan. Jalan dia. Udah lolos, gak berani dikejar. Lah main-main di sini. Itu anak-anak. Sama dengan orang dewasa yang kekanak-kanakan. Begitu pembicaranya dianggap gak menarik dan gak sesuai yang dia mau, dia main handphone di tempat duduk. Dia ngobrol, dia buka-buka Tokped, dia buka-buka IG. Saya punya argumen. Karena anak-anak hanya mau dengar yang dia mau dan yang dia butuh. Itu sifat. Betul gak? Karena orang dewasa yang kekanak-kanakan tuh gini, bro. Minggu ini siapa yang khotbah pemuda? Kakak ini, aduh, mending bawa kopi deh. Datang telat, pulang duluan. Minggu depannya lagi pastor ini, wah ini bener nih, ini baru pembicara. Anak-anak cuma butuh yang dia mau dengar dan dia butuh. Makanya enak sekarang difasilitasi dengan banyak portal pelayanan. Kalau dulu zaman ibadah online enak kan, kayak milih GoFood gitu. Habis ini pindah ke gereja ini. Wah, yang penting udah setor muka di sini. Ya, karena anak-anak itu penikmat bukan penuai. Setuju gak? Makanya orang dewasa ke anak-anak bilang gini, loh kalau persembahan kasih di sana lebih besar ngapain di sini? Kalau AC di sana lebih dingin ngapain di sini? Kalau kursi di sana lebih empuk ngapain di sini? Kalau di sana lebih gampang dapat jodoh, dapat pekerjaan dan pergaulan jadi lebih berkembang, ngapain di sini? Untung rugi. Itu sifat kekanak-kanakan. Saudara, dulu zaman saya orang tulis diary, buku harian, itu di buku yang ada gemboknya. Tulis rahasia, gembok, simpen baik-baik, gak ada orang boleh lihat. Sekarang orang tulis diary di mana? Di sosial media. Kalau nggak dibaca marah. Pernah nggak saudara tulis status terus yang like sepi, terus saudara hapus? Oke, sekarang saya tanya, kalau seseorang masuk rumah sakit, apa yang dilakukan dulu? Foto dulu dong infusnya. Seluruh dunia harus tahu. Guys, dukung doa. Itu bukan dukung doa, pengumuman. Jangankan masuk rumah sakit, jempol cantengan aja, dunia harus tahu. Dunia harus tahu kita lagi macet, dunia harus tahu kita kesandung, dunia harus tahu kita kegigit serangga. Semua yang sifatnya memakan diri itu penting buat seseorang yang kekanak-kanakan, saudara.
Maka kita butuh rendah hati buat firman. Saya tuh sering kayak gini, tanpa saya sadar. Tiap hari saya berdoa, oh Tuhan jangan hujan. Setiap kali saya pergi, kemanapun saya pergi, selalu dapat lampu hijau, lampu hijau, lampu hijau, lampu hijau. Kalau ada doa pengurapan, saya duluan. Kalau ada berkat, saya duluan. Saya terus. Makanya orang yang kekanak-kanakan banyak kecewanya. Contoh, 2 tim olahraga gereja pertandingan olahraga, lalu final. Gereja A anggaplah kita, gereja B anggaplah gereja tetangga. Nah, sebelum pertandingan kan dua-duanya gereja, pasti berdoa dong. Kita berdoa, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan. 2-3 orang berkumpul di dalam namamu, engkau hadir. Ya kan? Ya. Terus gereja B juga doa. Kami percaya kami umat lebih dari pemenang. Gitu kan? Kami percaya tidak ada yang mustahil. Baru mereka nyanyi, tiada yang mustahil. Di sini juga angkat penyembahan. Saya mau tanya, tolong jawab. Tuhan dengar yang mana? Kita atau B? Ketika dalam sebuah pertandingan final. Kecenderungan kita akan bilang, ya jelas kita lah. Di sana juga bilang, ya jelas kami lah. Pemenangnya cuma satu. Kira-kira menang mana? Makanya gini, orang dewasa tidak hanya berdoa supaya menang. Orang dewasa juga berdoa supaya apa? Nggak nangis kalau kalah. Saudara bayangkan kalau kita berdekatan, terus kita sama-sama doa. Oh Tuhan hujan, oh Tuhan cerah, oh Tuhan dengar saya hujan. Tuhan dengar yang mana? Makanya saudara boleh ketok pintu surga, tapi hormati yang ada di balik pintu. Betul gak? Makanya banyak orang blunder. Aku percaya kalau aku ketok pintu surga, maka surga akan terbuka. Benar. Tapi hormati dalam kedewasaan. Ada waktunya dia jawab iya, ada waktu dia jawab enggak atau nanti. Intinya, kalau hidup kita hanya terfokus pada diri kita sendiri, sampai kapanpun jalan di tempat kita. Makanya kita butuh Tuhan supaya apa? Ini dengar baik. Saya berdoa ini menjadi pesan di hari ulang tahun. Kita tidak lagi jadi orang yang hanya kejar mujizat, tapi jadi mujizat untuk orang lain. Kita bukan hanya orang yang duduk nunggu jawaban doa, tapi jadilah jawaban doa itu sendiri untuk orang lain. Kita bukan orang-orang yang duduk dan menantikan hal besar terjadi, tapi jadilah hal besar itu sendiri untuk orang lain. Firman tidak memberi makan ego kita. Makanya kalau kita dikatakan ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Karena yang dikejar bukan supaya hidup kita lebih baik aja, tapi karakter kita lebih baik. Amin. Yang kedua, anak-anak tuh gak bisa jaga perasaan orang lain. Betul gak? Saya tuh sering kali ya jalan di mana ketemu dengan orang, keluarga dengan anak-anaknya. Satu kali ini papasan gini, di tengah cukup rame sudah. 2 anak laki-laki dengan orang tuanya papasan sama saya. Begitu jarak dekat itu anak berhenti. Dan tau gak saudara, anak itu bilang apa? Botak gitu. Pah, kok orang itu gak ada rambutnya ya pah? Jelek banget gak kayak bapak ya? Itu bukan sekali 2 kali. Saya itu terima hinaan dari anak-anak gak ada rambut berkali-kali. Apalagi kalau lagi naik lift. Kalau naik lift kan hening. Papa, ayah lihat deh, itu orang gak ada rambutnya. Jelek ya? Oh merah muka orang tuanya. Itulah anak-anak. Betul gak? Beda kalau orang dewasa yang berpikir seperti itu. Kak, saya ini orangnya emang dari dulu kayak gini, belak-belakan dan ceplas-ceplos. Oh tidak, bertobat. Karena siapa ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Semakin saudara bertumbuh dalam firman, semakin kita bisa dong menjaga hal-hal yang terfilter dalam hidup kita. Amin. Saudara, yang buat kekristenan anak-anak muda di luar sana gak tertarik sama kekristenannya, kekristenan yang pada umumnya adalah karena kita dianggap gampang menghakimi. Saya gak tahu, mungkin banyak dari saudara yang malam ini baru pertama kali melihat saya.
Saya seumur-umur pelayanan lebih dari 3 kali pernah dipikir mau maling di gereja. Saya kalau datang ke gereja jarang duduk langsung di depan. Biasanya saya duduk di belakang, ngobrol. Nah, satu kali nggak ada orang. Dan biasanya kalau gereja-gereja di Jakarta atau kota besar ada security-nya. Mau kemana kamu? Mau ibadah Pak? Ditanya security. Bohong katanya. Dibawa saya ke pos. Untung ada spanduk besar, ada muka saya. Selain Yesus, muka saya di spanduk itulah yang menolong saya. Tapi orang segmented, betul gak? Sekarang saya mau tanya saudara. Adakah bayi lahir langsung rasis? Tidak ada. Tidak ada. Rasis adalah sifat kekanak-kanakan yang paling mudah diidentifikasi dalam hidup seseorang. Karena anak-anak gak bisa jaga perasaan orang lain. Saya sudah menikah, istri saya, opa oma atau kungkung poponya orang Shanghai asli. Saya Ambon Manado. Jadi waktu mau nikah saya bawalah calon istri ke keluarga saya. Respon keluarga saya, bagus gitu dong, memperbaiki keturunan gitu katanya. Ini lucu nih anaknya nih pasti nih, oriental gimana gitu. Giliran Imlek saya dibawa ke keluarga istri saya. Wah, lu udah gila ya mau nikah sama Van Kui model gitu. Tiko lo pacarin, lo bertobat kalau kita masih rasis dan kita cinta Tuhan. Itu sifat kekanak-kanakan. Betul gak saudara? Makanya banyak orang hanya hidup hanya untuk kalangan sendiri. Kalau kita dewasa dengan siapapun, mungkin saudara tahu ya, saya tuh ada satu channel YouTube portal Majelis Lucu Indonesia yang saya kerjakan, namanya Domba Tersesat. Partner saya namanya Coki Pardede, gak punya agama. Jangankan sama yang beda agama, yang gak ada agama pun harusnya kita tetap bisa memiliki perform kecintaan kita akan Yesus yang baik. Karena apa? Dewasa. Amin. Kita gak hidup dalam pengelompokan eksklusif aja. Saya bicara di pesantren, saya bicara di wihara, saya bicara di BNPT, saya bicara di BNN, saya bicara di portal-portal lintas agama. Hari ini hari santri, saya mendapat beberapa portal ngomong di platform-platform mereka. Kenapa kita anak muda harus bangun itu? Dewasa, salah satu pencapaiannya. Amin. Berikut, anak-anak itu gak bisa terima tanggung jawab. Pernahkah saudara lihat ibadah Natal ketua panitia dari anak sekolah minggu? Nggak mungkin. Nggak ada orang tua bilang sama anaknya, "Nak, papi mami mau healing. Nih kunci rumah, nih token BCA, token Mandiri, nanti jangan lupa bayar kartu kredit, nanti jangan lupa bayar air, listrik." Nggak ada. Anak-anak nggak bisa terima tanggung jawab. Kenapa kita perlu respon firman? Kenapa kita perlu latih hidup ambil tanggung jawab? Supaya kita tidak hidup dalam realita kekanak-kanakan. Amin. Amin. Saudara, ada 2 tips, sederhana aja. Tips ini menolong saya mengalami banyak hal yang orang lain tuh gak alami. Pertama, sering-seringlah ngomong iya terhadap sesuatu yang positif. Gampang kan? Cuma ngomong iya, coba 2, 3, iya, ya kan? Misalnya, saya tunjuk salah satu dari saudara malam hari ini, bro yang laki-laki, bantu saya nanti doa penutup setelah firman ya. Iya gitu loh. Meskipun setelah ngomong iya 90% menyesal. Aduh, kenapa ngomong iya? Terus yang lain happy, puji Tuhan bukan kita. Yes. Dengar baik. Ngomong iya sama sesuatu tanggung jawab untuk sebuah pelayanan, bukan kebodohan. Bukan kebodohan. Percaya deh. Ada banyak hal yang orang lepas saya ngomong iya. Ada banyak orang yang nanti saya ngomong sekarang. Dan saya mengalami jauh lebih banyak.
Ini bukan masalah untung rugi. Ini masalah melatih diri, meninggalkan realita hidup kekanak-kanakan. Yang kedua, sering-seringlah ngomong saya. Mudah kan saudara? Coba 2, 3. Saya. Lebih semangat lagi, 2, 3. Saya. Contoh, kita langsung masuk ke contoh. Siapa di tempat ini anak-anak pemuda remaja yang mau jadi panitia Natal tahun ini? Semua tertunduk. Ada yang pura-pura terima handphone, ada yang pura-pura ke kamar mandi. Biasanya kalau persembahan juga kayak gitu. Dicari orang yang berani berkata, saya. Sok banget tuh orang. Meskipun setelah ngomong saya, aduh cari dana, aduh belum gontok-gontokannya, aduh. Itu latihan mental supaya kita berani melepas tanggung jawab. Saudara, ada satu orang, yang mungkin saudara tahu ya, yang hampir semua orang lepas tanggung jawab ketika dia masuk penjara karena kasus narkoba, namanya Coki Pardede. Itu dikenal sebagai musuh masyarakat. Penistaan agama kena, kasus narkoba 2 kali. Waktu semua orang angkat tangan, saya belajar ambil tanggung jawab. Bukan karena public figure, sudah hampir 20 tahun saya ambil tanggung jawab untuk mendampingi generasi. Dulu sebelum nikah saya tinggal sama mereka. Tanggung jawab. Saudara, saya share sedikit. Saya ini punya latar belakang yang menurut saya tidak seberuntung banyak orang. Saya pemakai narkoba, saya pernah jadi bandar narkoba, saya kehilangan masa muda saya. 9 tahun, saya SMP 2 kali dikeluarin dari sekolah, SMA 8 kali saya dikeluarkan dari sekolah. Ini saya udah naik hampir 50 kilo. Ya, dulu jantung saya bocor, ginjal kena, paru-paru kena, psikis saya juga kena. Satu kali mama saya menemukan saya lagi ngobrol sama pohon, ngobrol sama kursi. Makanya dulu kalau saya ke gereja, pendeta itu kesel karena saya suka ngobrol sama kursi. Mari jemaat bangkit berdiri, saya duduk. Begitu jemaat duduk, saya berdiri, nyanyi lagi. Beneran. Ini ya, saya pernah ikut retret 3 hari. Hari kedua, panitia pulangin saya. Salah satu panitia bilang gini, kamu nih kayak Yudas Iskariot. Diteleponin taksi pulang. Lalu saya mulai pelayanan dari minus. Dulu ya saya mengembalakan 13 tahun satu gereja lokal di kota Depok. Dipercaya jadi full timer biasanya orang tuh butuh setahun, saya 3 tahun. 2013 saya daftar sekolah Alkitab saudara, 2013 di kota Solo. Lalu dosennya melihat gini, mantan pemakai narkoba, iya. Dibaca riwayat kesaksian. Kamu baiknya pikir-pikir lagi mau sekolah di sini. Loh, kenapa? Rasanya otak kamu nggak mampu ikut pelajaran di sini. Loh, saya habiskan 1 tahun awal di toko buku di Jakarta karena nggak punya uang beli buku. Saya baca, saya belajar semua, berjam-jam, berbulan-bulan, berminggu-minggu di ruangan kosong. Saya latih ngomong kayak gini, saya latih cara pegang mic, saya latih dari jalan ke kursi naik ke sini, saya latih bikin bahan, saya latih cara ngomong ke anak sekolah minggu sampai ke oma-oma dan opa-opa. Saya latih gimana caranya ngomong di depan napi, di depan pejabat, saya latih berminggu-minggu, berbulan-bulan. Saya tipikal orang yang gak gampang dikasih kepercayaan. Saudara tahu pelayanan saya selalu datang 1-2 jam sebelum jam ibadah. Karena apa? Dulu asyir aja saya gak dipercaya. Yang saya lakukan apa? Bersihin bangku dan modal pengharum ruangan, itu aja. Bertahun-tahun orang gak ngelihat, tanpa sorot lampu, tanpa sorot kamera, tanpa sebagainya. Buat saya itu revival. Ada kalanya, nih dengar baik saudara, kalau seseorang dewasa dan dia bisa bangun rohnya sendiri, gak perlu dia sering-sering datang di KKR, karena dia mampu
membangun kerohaniannya sendiri tanpa intervensi. Orang yang dewasa ini yang akan terjadi. Tidak ada yang jadi matahari dalam hidup dia. Dia adalah matahari itu sendiri. Laki-laki dewasa gak akan bilang gini, di balik laki-laki hebat pasti ada wanita luar biasa di sebelahnya. Oh tidak, laki-laki tetap harus jadi orang hebat dan luar biasa karena ada roh di dalamnya, bukan karena ada siapa yang ada di sebelahnya. Makanya ini dengar baik, saya mau tutup dengan ini saudara. Apa yang akan terjadi di waktu-waktu selanjutnya? Di dalam kedewasaan Tuhan bangun kemampuan namanya singleness, kemampuan bertahan dalam kesendirian. Saudara mau menjadi orang yang terlibat dalam kebangunan rohani, jadilah orang yang bertahan dalam kesendirian. Bukan orang yang cengeng, bukan orang yang gampang nyerah, bukan orang yang gampang tersinggung. Sekalipun saudara sendiri, saudara tetap utuh, saudara gak buat dosa, saudara tetap unik, saudara tetap berdiri teguh. Ada yang support maupun yang tidak ada. Mau ada pasangan maupun tidak ada. Mau ada orang-orang yang ngajak doa maupun yang tidak ada. Ini dengar baik, saudara. Satu saat kamu pasti sendirian. Betul gak? Makanya kita butuh Tuhan. Bukan untuk hidup ini lebih baik aja. Kita butuh Tuhan untuk bertahan dalam segala musim kehidupan. Pada akhirnya menurut saya, menang terhadap kesendirian menjadi sebuah hasil dari kedewasaan yang dibangun oleh orang-orang yang mempercayai pencurahan Roh Kudus real dan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Jadi pulang malam ini percayai bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tidak punya anak emas dan dia tidak pernah salah pilih. Saudara dipilih Tuhan. Dan di dalammu ada roh dewasa. Umurmu 12 bukan Roh Kudus umur 12. Umurmu 10 tahun bukan Roh Kudus 10 tahun. Roh yang dewasa yang ada di dalam saudara juga ada di dalam saya. Mari kita lakukan perkara-perkara besar bagi Tuhan dan memuliakan nama Tuhan sampai akhir hayat hidup kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami tahu ini hari yang spesial, di mana pada hari ini ibadah pemuda berulang tahun dan kami boleh menikmati di tahun yang ke-44 ya Tuhan. Biarlah tahun ini menjadi momentum di mana kami meninggalkan sifat kekanak-kanakan kami. Biarlah ini menjadi momentum di mana Tuhan membangun kedewasaan kami, proses demi proses, tekanan demi tekanan, bukan untuk menjatuhkan kami, tapi untuk membuat pundak rohani kami makin kuat. Sehingga satu saat kami bukan menjadi anak-anak muda yang percaya pada Tuhan saja, tapi menjadi anak-anak muda yang dipercaya oleh Tuhan. Perkara-perkara besar. Berkati Tuhan ibadah tempat ini. Terima kasih. Tahun selanjutnya kami berdoa, biar anugerah Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang bersyukur bersama-sama kita katakan amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Saya percaya teman-teman semuanya pasti diberkati. Amin. Amin. Dan sebelumnya saya terima kasih buat Kak Yeri yang sudah memberkati kita semuanya Kak. Kiranya Tuhan selalu berkati terus pelayanannya Kak Yeri. Dan sebentar kita akan mempersembahkan yang terbaik. Kita akan melakukan persembahan dan sebelum itu dengan hormat Kak Anderson untuk berdoa untuk persembahan kita pada malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih buat malam hari yang indah ini Tuhan. Kami sudah boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap apa yang kami dengar boleh kami lakukan dengan baik dan benar di hadapan-Mu ya Bapak. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau terus memberkati kehidupan yang Kau pakai secara luar biasa lebih lagi di hadapan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, biarlah Engkau yang
memberkati setiap persembahan-persembahan yang akan kami berikan ya Bapak, boleh menjadi alat kepanjangan Tuhan untuk memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, berkati setiap orang-orang, anak-anak-Mu yang memberikan persembahan ya Bapak. Engkau mengembalikan secara berlipat kali ganda daripada Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali buat semua tamu undangannya yang sudah datang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan saya percaya kita pulang menjadi seorang dewasa yang rohani di dalam Tuhan. Amin. Wow, oh. Mari kita katakan. Besok kita akan ada ibadah lagi di tempat ini, ibadah raya jam 8 pagi sampai dengan selesai yang dilayani oleh Kak Yeri juga. Untuk pengumuman selanjutnya ada lagi untuk Bapak Gembala? Boleh. Kalau ada kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, tapi nanti untuk anak-anak kamu dari tempat ini jangan pulang terlebih dahulu karena kita ada acara lagi setelah ini. Dan saya undang semua teman-teman kita berdiri bersama. Kita akan akhiri ibadah kami pada malam hari dan dengan hormat Bapak Gembala untuk menutup kita di ibadah kali ini. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan dalam kesempatan yang sangat indah Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu, melalui hamba-Mu. Biarkan kami dimanapun kami berada terjadi revival. Dimanapun Engkau percayakan kami menjadi dewasa di dalam Engkau. Oleh karenanya Tuhan, mari pakai setiap kehidupan kami dimanapun kami berada, nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau meninggalkan sifat anak-anak. Biarkan tidak terjadi lagi dalam diri kami. Karena kami tahu Tuhan, ditinjau daripada waktu, kami harus menjadi dewasa. Kami akan meninggalkan di dalam kanak-kanak kami, perkataan kanak-kanak, di dalam perbuatan semuanya Tuhan kami mau tinggalkan semua. Tetapi kami mau jadi berkat dimanapun Engkau percayakan bagi kami. Terjadi revival kaum muda di kota ini Tuhan. Kami merindukan kota ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami merindukan Kau memberkati kami dimanapun kami berada. Nama Yesus diagungkan, ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai terus Tuhan, dimanapun Engkau percayakan dalam urapan ilahi, Tuhan nyatakan semakin hari, semakin terus banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih Bapa, berkati keluarga mereka, berkati Tuhan, anak mereka, berkati semuanya. Apa yang dilakukan dibuat Tuhan menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan bagi setiap kami yang hadir pada malam ini. Tidak satupun kami yang terlewatkan. Setiap kami sudah dipelihara Tuhan. Setiap kami sudah dilawat Tuhan. Bahkan setiap kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari arahkan hati kita. Angkat tangan.
siap untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Di dalam apapun yang kau lakukan, sertakan Tuhan di dalam hidupmu. Maka apa yang kau lakukan, apapun yang kau perbuat, dibuat Tuhan menjadi berhasil dan beruntung. Immanuel, Tuhan menyertai engkau. Segala apapun, dimanapun kau berada, Tuhan memakai hidupmu. Tuhan memberkatimu. Biarkan oleh cinta kasih daripada Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau pada hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati katakan amin bersama-sama. Amin. Silakan.